5 penyebab insomnia. Oke sobat sehat, ya mungkin Anda yang menonton video saya kali ini, mungkin Anda mengalaminya, Anda susah tidur atau Anda insomnia, ya. Atau mungkin Anda sedang menonton video saya saat ini, yaitu jam 12 malam mungkin, ya. Nah, Anda harus ketahui di sini saya akan membahas 5 penyebab insomnia. Oke, yang pertama adalah faktor lingkungan, ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah lingkungan di sekitar Anda, di mana tempat Anda tidur. Nah, yang pertama tempat tidur Anda dulu mungkin, atau kamar Anda. Mungkin kamar Anda berantakan, atau kamar Anda kotor sekali. Jadi saat kamar Anda berantakan atau kamar Anda kotor, Anda tentu tidak nyaman untuk tidur di dalamnya. Ya, jadi Anda harus membersihkannya, menata dengan rapi. Yang kedua, sebelum tidur mungkin Anda bermain HP misalnya. Ya, bermain HP, dan sebaiknya saran saya, Anda tidak menggunakan HP 1 jam sebelum tidur. Kenapa? Biasanya kalau Anda melihat HP, apa sih yang Anda lihat? Paling banyak media sosial, entah Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ya, atau mungkin Anda yang suka bermain game di malam hari. Kalau misalnya saya belum naik level nih, atau ada yang belum saya capai, Anda malah tambah tidak bisa tidur lagi. Anda kepikiran, ya kan? Nah, kemudian Anda mungkin membaca berita-berita tentang kekerasan, tentang ya perdebatan politik dan sebagainya. Anda akan tambah susah tidur. Kenapa? Karena otak Anda akan dirangsang terus untuk berpikir. Nah, kemudian yang ketiga, kamar tidur Anda terlalu terang. Ya, mungkin banyak orang bilang, saya takut gelap. Saya tidak bisa tidur, saya takut gelap. Jadi saya kalau tidur harus menyalakan lampu. Nah, di sini saya mau sampaikan poin pentingnya adalah saat Anda tidur dan lampu tetap terang, tetap menyala, itu tidak baik bagi kualitas tidur Anda. Ya, jadi Anda harus mematikan lampu Anda atau menggunakan lampu yang kecil. Jangan terlalu terang. Kemudian yang keempat, banyak dari mereka yang saat sebelum tidur ditemani oleh televisi. Nah, ini juga tentu tidak baik buat Anda. Ya, kenapa? Karena televisi biasanya menayangkan ya tidak semuanya baik. Ya. Dan jika ada berita kekerasan misalnya atau pembunuhan dan sebagainya, itu tidak baik buat otak Anda. Terutama anak-anak Anda, jangan biasakan mereka sebelum tidur atau tidur ditemani oleh televisi. Itu tidak baik buat alam bawah sadar mereka. Ya. Oke, itu tadi yang pertama, faktor lingkungan, faktor dalam kamar Anda. Kemudian yang kedua, konsumsi obat-obatan. Nah, beberapa obat menyebabkan Anda sulit tidur di malam hari. Saya beri contoh di sini. Obat-obatan seperti obat asma, ya, obat darah tinggi, dan obat-obatan lainnya. Jadi saran saya adalah Anda mengubah pola hidup Anda lebih sehat, mengubah misalnya Anda berolahraga, makanan yang bergizi, dan kemudian dengan mengubah itu semua Anda menjadi lebih baik dan Anda bisa mengurangi dosis obat-obatan yang diberikan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, pola hidup. Nah, di sini banyak mereka yang dalam tanda kutip saya bilang, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kelelawar. Kenapa? Tidur di pagi hari sampai sore hari, malam begadang. Ya, jadi mengerjakan tugas di malam hari, bekerja di malam hari. Oke lah, kalau jika Anda memang harus mengerjakan sesuatu di malam hari karena kerjaan Anda. Saya tidak bisa menyarankan Anda untuk kembali normal, ya, karena memang tuntutan pekerjaan. Tapi jika Anda bisa mengubahnya, sebaiknya Anda mengurangi tidur di pagi sampai sore hari dan Anda tidur di malam hari, ya. Karena kita sebagai manusia alamiahnya adalah tidur di malam hari, ya. Jadi banyak mereka yang kalau tidur siang terlalu lama, malam hari akan susah tidur karena energinya menumpuk di malam hari. Kemudian yang kedua, makan terlalu kenyang sebelum tidur. Jadi pola hidup yang kedua ini adalah makan terlalu kenyang sebelum tidur. Akhirnya saat posisi berbaring itu tidak enak. Nah, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, kenapa sebelum tidur saya tidak boleh makan, ya. Jadi terutama mereka yang punya masalah dengan gangguan pencernaan, GERD, jadi itu mudah sekali naik makanannya. Nah, Anda tidak boleh makan sebelum tidur, ya, apalagi sampai terlalu kenyang. Kemudian yang ketiga, pola hidup yang ketiga yang membuat Anda tidak bisa tidur adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung tinggi kafein, ya. Nah, di sini banyak mungkin yang akhirnya pergi ngopi saat malam hari, ya.
dan pemilihan jenis kopinya juga mungkin agak tinggi kadar kafeinnya, akhirnya sampai di rumah tidak bisa tidur. Gelisah, bolak-balik, ya, dipaksakan untuk tidur malah tidak bisa tidur. Oke. Kemudian yang keempat adalah merokok. Ya, pola hidup yang tidak baik yang keempat yang mengganggu tidur Anda adalah merokok. Ya. Banyak orang malam hari juga masih merokok, akhirnya otak mereka tetap terjaga sampai malam hari. Ya, ini tidak baik juga buat Anda. Kemudian yang keempat, jadi pola hidup sudah selesai. Yang keempat adalah stres. Ya, jadi seperti biasa saya bilang, saya katakan setiap orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia pasti menghadapi yang namanya stres. Tapi bukan seberapa besar stres yang Anda hadapi, tapi bagaimana caranya Anda merespon stres ini dan manajemen stres Anda. Itu jauh lebih penting, ya. Nah, stres ini juga selain mengganggu pola tidur Anda, stres juga dapat mengganggu kesehatan Anda. Nah, banyak sekali pelajar yang kalau mau menghadapi ujian besoknya, ya misalnya kenaikan kelas atau UNAS, atau sebagai mahasiswa harus menghadapi ujian akhir, ya, mereka tidak bisa tidur di malam harinya. Mereka gelisah, wah besok saya harus ujian, harus begini. Solusinya adalah Anda harus mempersiapkan jauh-jauh hari, ya. Mungkin banyak anak-anak mahasiswa sekarang atau anak pelajar sekarang mereka melakukan sistem namanya SKS, ya, dalam tanda kutip, sistem kebut semalam. Ya, mungkin Anda pelajar mengerti bahasa saya ini. Nah, kemudian mungkin juga Anda yang suka menonton channel YouTube misalnya di malam hari yang mengandung kekerasan atau sebagainya, Anda akan menambah tingkat stres Anda. Nah, sebaiknya kurangin hal-hal yang demikian. Oke. Kemudian yang kelima adalah masalah kesehatan. Nah, orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan mereka cenderung untuk sulit tidur. Nah, kesehatan seperti apa sih? Penyakit seperti apa yang membuat mereka sulit untuk tidur? Ya, saya akan memberikan contoh beberapa. Yang pertama, menderita penyakit nyeri kronis. Misalnya diderita oleh mereka yang kena cancer. Ya, atau mereka-mereka yang habis kecelakaan misalnya. Nah, tentu saja nyeri ini membuat mereka sulit tidur. Yang kedua adalah gangguan pernapasan, seperti asma yang kumat di malam hari misalnya. Ya, atau penyakit paru yang sudah menahun akhirnya sulit untuk tidur, ya. Kemudian gangguan jantung. Biasanya mereka yang mengalami gangguan jantung juga akan merasa sesak di malam hari. Kemudian masalah persendian, masalah gangguan hormonal seperti hipertiroid, ya, jantung terus berdebar akhirnya sulit tidur di malam hari, diabetes, stroke, dan penyakit lainnya. Oke. Nah, sekian sharing saya tentang faktor-faktor yang menyebabkan Anda susah tidur di malam hari. Oke, semoga Anda dapat mengerti dan dapat memperbaiki hidup Anda. Saya doakan Anda semua dapat sehat selalu. Dan jika Anda menyukai channel kesehatan seperti ini, Anda boleh klik like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.